Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selain itu, dalam penggunaan Linux server ini, itu dibutuhkan untuk instalasi Nginx, kemudian PHP MySQL, PHP MyAdmin, beserta beberapa hal lainnya. Yang dimana untuk SSH sendiri itu dapat digunakan sebagai suatu penghubung antara PowerShell dan juga Linux server. Berikut merupakan contohnya di mana saya melakukan SSH root, kemudian IP address ataupun IP yang digunakan pada Tailscale. Kemudian di sini saya juga melakukan Nginx Mint, yang dimana Nginx Mint ini untuk memastikan bahwa konfigurasi file Nginx itu berjalan dengan lancar, yang dimana jikalau Nginx itu belum diinstal ataupun belum berada pada server tersebut, maka mungkin akan tampil sejenis pesan error di sini. Selain itu, ada juga CyberDuck, yang dimana CyberDuck ini digunakan untuk menghubungkan folder yang ada di IP lokal dengan IP yang sedang berjalan seperti ini. Di sini itu IP yang sedang berjalan itu merupakan 10.114.48.205, yang dimana di sini IP ini konversi oleh pihak Tailscale, sehingga dia menjadi sebuah IP perangkat seperti ini, IP server ya. Selain itu, jikalau PHP MyAdmin itu belum diinstal, maka kita tidak dapat menambahkan database dari project kita. Jadi PHP MyAdmin itu untuk mengimport database project, sedangkan CyberDuck sendiri itu untuk mengimpor ataupun memindahkan file project kita ke dalam file env ataupun www yang ada di Ubuntu Live Server. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas mengenai IaaS. Jadi di sini saya menggunakan Ubuntu Live Server, yang mana Ubuntu Live Server ini merupakan salah satu bentuk dari IaaS. IaaS itu sendiri adalah salah satu model pelayanan cloud computing yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. Dalam model ini, penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur fisik yang diperlukan, sementara pengguna dapat mengelola dan mengkonfigurasi sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini user dapat mengelola sumber daya dari teknologi cloud itu sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misal mereka butuhnya sekitar 5 GB, mereka dapat memilih untuk hanya menggunakan sekitar 5 GB. Selain itu, IaaS ini memiliki beberapa keuntungan seperti fleksibilitas dan skalabilitas yang ditawarkan, di mana user itu tidak perlu menggunakan biaya lebih besar untuk membangun dan memelihara infrastruktur fisik itu sendiri, melainkan hanya membayar sesuai dengan penggunaan sumber daya yang mereka butuhkan. Jadi user itu hanya membayar apa yang mereka pakai dan tidak apa yang mereka tidak pakai gitu. Kemudian IaaS itu bekerja dengan melakukan penyediaan infrastruktur oleh cloud provider atau penyedia layanan cloud computing. Penyedia layanan ini bertanggung jawab atas pembuatan dan pengelolaan dalam sistem penyimpanan, jaringan, server, dan perangkat lunak yang diperlukan.
Selain itu, terdapat pembuatan akun dan pemilihan layanan yang dilakukan oleh user atau oleh perusahaan. Pada tahap itu, user akan diarahkan untuk membuat akun di platform cloud yang disediakan oleh penyedia layanan seperti AWS ataupun Azure. Setelah akun berhasil dibuat, user dapat memilih layanan yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, terdapat juga konfigurasi dan pengelolaan layanan, yang mana user itu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkonfigurasi layanan yang telah dipilih agar sistem data dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Contoh layanan IaaS itu seperti Google Cloud Platform, Amazon Web Service atau AWS, kemudian Alibaba Cloud, dan juga Microsoft Azure. IaaS memiliki beberapa manfaat untuk perusahaan seperti performa, kecepatan backup dan restore, serta keandalan, dan juga IaaS ini sendiri dianggap hemat biaya karena hanya perlu membayar resource yang digunakan. Kita juga menggunakan live code pada server saya. Jadi di VS Code dia dapat melakukan editing pada kode program yang sudah ada di var www ataupun nama project var www nama project yang tadi, yang di sini merupakan var www Postcopy. Di sini dia terkoneksi melalui SSH. Jadi apa yang saya rubah di sini, dia akan rubah yang ada di Ubuntu Live Server itu. Maka dari itu dinamakan sebagai live coding. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai proyek yang saya deploy di dalam Linux server, yakni pada Ubuntu server saya mendeploy proyek Postcopy 13, yakni sebuah website untuk pemesanan makanan dan minuman yang menggunakan framework Laravel dan serta Filament. Proyek ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini terdapat beberapa pilihan, yakni makanan berat, dessert snack, minuman kopi dan juga jus. Selain itu, untuk admin panel juga ada, yang dimana pada admin panel ini dibuat dengan menggunakan Filament. Di sini terdapat beberapa tabel, yakni kategori, karyawan, meja, menu, orderan, dan juga tabel pelanggan. Perkenalkan, nama saya Joshua Simonsong dengan NPM 2302050015 dari kelas PKA 1.